udah mengembangkan sebuah sayapnya untuk menyiarkan sebuah ajaran agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsini, guru SMK Negeri 3 Kota Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljak tahun 2023 kategori 1 angkatan kedua di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran sejarah dengan tema teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia di kelas 10 TKJ 1. Berikut adalah video uji kinerja praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum memberikan materi terbaru untuk hari ini, terima kasih semuanya bisa berkenan hadir. Seperti biasanya kita sama-sama mengikuti pembelajaran, dipertemukan untuk pembelajaran yang kedua bersama Mas hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga semuanya juga dalam keadaan baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai nanti selesai. Kemudian diberikan kelancaran dan kemudahan. Untuk itu kita tidak lupa bahwa kita masih berkenan untuk hadir di hari ini. Tentunya kalian bisa mengucapkan syukur kepada Sang Penciptanya. Untuk itu sebelum Jumat awali, baiklah kita awali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tolong ketuanya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengetahui barangkali ada beberapa teman kalian, biar Umar paham, hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk atau bahkan semuanya sehat walafiat. Untuk itu Umar awali dengan absen terlebih dahulu. Afifah Hadir. Ahmad Fauzan, Hadir. Aisyah Hadir. Andika, Hadir, Bu. Axel, Hadir, Bu. Desta, Hadir. Desvita, Hadir. Dika. Sakit. Dika tidak masuk hari ini, sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan ya, bisa masuk seperti sedia kala. Diandra, Hadir. Dias, Hadir. Talita, Hadir. Yusuf, Hadir. Jaiman. Hadir. Ya, baiklah, ternyata dari 36 siswa yang tidak bisa hadir, teman-teman kalian ada 3 siswa yang tentunya hari ini kondisinya kurang sehat. Baik, kita sebelum Umar memberikan materinya, kita sama-sama mendoakan teman kita yang kurang sehat hari ini, kemudian supaya besok bisa masuk seperti sedia kala, bisa beraktivitas kembali. Kita doakan teman kita, baca
surat Al-Fatihahnya. Dipersilahkan. Selesai. Ya, menggarisbawahi bahwa untuk hari ini Umar sebelum memberikan materi yang terbarunya, kita mengingatkan kembali bahwa pada saat Umar menjelaskan materi sebelumnya sudah Umar berikan, yaitu tentang penelitian sejarah. Tidak lain dan tidak bukan bahwa penelitian sejarah itu meliputi beberapa langkah yang harus kita persiapkan dalam sebuah penelitian. Dari awal kalian sudah tahu, yaitu kalian mencari topik dari sebuah penelitian. Topik adalah sebuah judul yang akan kita lakukan dalam sebuah penelitian nanti. Sebelum kita lakukan penelitian, barangkali kalian banyak sekali yang harus kalian persiapkan dalam mencari berbagai macam sumber. Kemudian ada yang dinamakan apa? Selain sumber, pertama kali yang harus kita terapkan dalam sebuah penelitian. Minggu lalu sudah Umar berikan semuanya, bahkan kalian sudah mendapatkan hasilnya. Hasil karya-kalian sudah kalian presentasikan dengan baik. Untuk itu, kalian pastinya sudah tahu yang pada saat itu kita pelajari tentang penelitian. Banyak cara yang harus kita pelajari. Bahkan untuk hari ini, kalian nanti akan mendapatkan sebagai materi yang terbaru dari Umar. Setelah kita mempelajari tentang penelitian sejarah, itu kita akan pelajari yang terbaru materi hari ini, yaitu teori-teori masuknya Hindu-Buddha, teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum teorinya, teori itu adalah langkah yang digunakan pada saat agama Hindu dan agama Buddha mengembangkan sebuah sayapnya untuk menyiarkan sebuah ajaran agama. Jadi beberapa langkah yang diambil tentunya pada saat agama Hindu dan Buddha ini ke Indonesia. Terlebih dahulu bahwa kita harus tahu, sebagai dasar pertamanya kalian bisa menyimak tentunya yang Umar berikan di sini ya. Ini ada sebuah PPT dari Umar ya di sini, bahwa teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Bahwa di sini ada Umar tampilkan sebuah teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, pertama kali bahwa sebelum teori masuknya, sekedar Umar mengingatkan kembali bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia di sini melalui sebuah proses awal mulanya ya. Proses masuknya pertama kali Hindu-Buddha ke Indonesia yaitu diawali pada saat awal mula masyarakat Indonesia ini majemuk. Masyarakat Indonesia ini banyak sekali yang pada saat itu belum memiliki sebuah ajaran agama. Kenapa belum memiliki ajaran agama? Karena memang pada saat itu tidak ada satupun ulama atau tidak ada pendeta yang bisa mengajarkan tentang ajaran agama, baik Hindu maupun Buddha. Makanya Hindu pertama kali adalah datang dari India. Hindu dan Buddha ini mayoritas dari India. Tetapi pada saat itu awal mula agama Hindu ini diterapkan oleh bangsa India yang memiliki suku bangsa Arya. Bangsa Arya di India inilah yang menganut agama Hindu pertama kali. Kemudian mereka pergi ke Indonesia. Sehingga sesampainya di Indonesia, kemudian bangsa Arya ini melakukan sebuah percampuran dengan bangsa Dravida, yang sebelumnya ini mereka sama-sama memiliki kepercayaan atau memiliki agama Hindu. Nah, setelah kembalinya ke Indonesia atau datangnya ke Indonesia, bahwa kurang lebih kalau dikatakan abad, agama Hindu dan Buddha datang ke Indonesia ini abad keempat atau abad kelima Masehi. Kalau kita hitung, kita lihat dari pembelajaran secara globalnya bahwa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu kurang lebih yaitu tahun 1300 sebelum Masehi atau sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, sekarang munculnya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia ini akan berdampak kepada masyarakat Indonesia sehingga bisa memunculkan agama-agama yang lainnya. Sehingga apabila kita masyarakat Indonesia akan tahu dengan perkembangan Hindu dan Buddha, makanya satu diajarkan, kita akan yakin dengan ajaran agama Hindu, tentunya kita akan percaya kepada kitab sucinya, ya seperti itu. Nah, kitab suci agama Hindu apa kira-kira? Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda merupakan salah satu ajaran-ajaran dalam agama Hindu. Kalau masyarakat Indonesia mau masuk ke ajaran agama Hindu,
Makanya kalau kita tahu dengan kitab Wedanya, ya kitab Weda, berarti di situ adalah ada beberapa tentunya kitab Weda. Ada 4 yang pertama, ya kitab Weda adalah ajaran-ajaran atau kitab suci yang dilakukan di dalamnya ini berisi tentang ajaran-ajaran keagamaan. Ya, yang pertama yaitu Rig Weda, yang kedua itu Yajur Weda, yang ketiga yaitu Sama Weda, yang terakhir yaitu Atharva Weda. Percaya, Rig Weda adalah percaya kepada ajaran-ajaran agama, kitab suci tadi. Yang kedua setelah Rig Weda yaitu Yajur Weda, berisi tentang doa-doa yang dipanjatkan pada saat upacara keagamaan. Kemudian Sama Weda berisi tentang apa? Nyanyian atau puji-pujian. Nyanyian atau puji-pujian di saat mereka apa? Mengikuti sebuah upacara keagamaan. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu Atharva Weda. Berisi tentang apa? Berisi tentang, ayo, ada yang tahu berisi tentang apa Atharva Weda? Berisi tentang, ada yang tahukah? Atharva Weda berisi tentang hal-hal yang mistik, doa atau hal-hal yang mistik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyembuhkan penyakit. Ya, magic, mistik. Kita berdoa tujuannya untuk menyembuhkan penyakit. Ya, itu ajaran-ajaran yang dimuat di dalam kitab suci Weda. Itu menurut ajaran agama Hindu. Nah, kemudian yang kedua yaitu masuk berkembangnya agama Buddha adalah merupakan salah satu kelanjutan dari agama Hindu. Agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia setelah Hindu disebarluaskan di Indonesia. Makanya agama Buddha ini menyusul, ya, berdampingan. Kenapa agama Buddha merupakan salah satu agama yang tidak merupakan saingan dari agama Hindu? Karena mereka datangnya ke Indonesia atau ke Nusantara, mereka selalu berdampingan. Tujuannya semuanya sama dari India, pengen menyebarluaskan agama ke Indonesia. Karena dengan alasan pertama kali bahwa masyarakat Indonesia belum ada yang memiliki sebuah agama dan kepercayaan tadi. Bahkan itu. Tetapi setelah adanya agama Hindu dan Buddha, agar supaya diyakini oleh masyarakat Indonesia, nomor satu harus apa? Harus ada yakin bahwa setiap ajaran agama Buddha ada kitab sucinya. Kitab suci merupakan salah satu ajaran yang dimuat di dalam kitab tersebut yang akan diajarkan atau diberikan kepada masyarakat, yang tentunya menarik simpati kepada masyarakat supaya masuk kepada ajaran-ajarannya. Kitab suci agama Buddha yang disebut dengan Tripitaka. Tripitaka adalah keranjang, 3 keranjang yang disiapkan untuk memberikan ajaran-ajaran kepada pemeluk agama Buddha. Agama Hindu dan agama Buddha banyak percaya kepada dewa. Percaya dengan banyaknya dewa di sini, ada salah satu yang diyakini bahwa Trimurti, ada 3 dewa yang dianggap mereka salah satu yang diyakini, dan itu hal yang penting sekali. Yang dianggap Trimurti adalah satu yaitu Brahma, yang kedua Wisnu, yang ketiga adalah Siwa. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma adalah melindungi kita semuanya. Dewa Wisnu adalah dewa, ya. Dewa Siwa adalah dewa perusak, ya. Dewa perusak itu yang diyakini. Sebetulnya banyak sekali dewa-dewa yang diyakini, tetapi mereka ada 3 yang disebut Trimurti tadi. Maksudnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia itu melalui beberapa teori. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua teori Kesatria, yang ketiga teori Waisya, yang keempat adalah teori Sudha, yang terakhir adalah teori arus balik. Nah, di sini tempatnya
bahwa di awal Umar memberikan sebuah secara garis besar mengenai materi terbaru kita untuk kedepannya nanti, yaitu setelah kita mempelajari tentang penelitian sejarah. Untuk itu, agar supaya kalian nanti bisa mempelajari dengan baik, makanya Umar di sini sekali lagi mohon maaf, kalian nanti mendapatkan sebuah tugas untuk diskusi bersama, ya, menyelesaikan sebuah masalah tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan hidup Buddha ke Indonesia. Di sini ada teori. Sebentar sebelum kalian bentuk sebuah diskusi, Umar tampilkan di sini ada Candi Hindu Buddha di Indonesia yang dari awal tadi Umar sampaikan bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia, mereka tentunya kalian melihat. Di sini ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur. Bahwa Candi Prambanan merupakan salah satu candi Hindu. Ya, candi Hindu. Karena agama Hindu adalah agama tertua. Ya, agama Hindu adalah agama tertua. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang ada dari India ke Indonesia. Dengan munculnya agama Hindu disusul dengan munculnya agama Buddha, berkembang kedua agama tersebut berdampak positif kepada munculnya ajaran agama-agama yang lainnya, terkhusus adalah perkembangan ajaran agama Islam di Indonesia. Ya, kemudian di sini yang tadi berkatakan bahwa teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia ini melalui beberapa teori. Di sini ada teori Brahmana. Ya, teori Brahmana merupakan salah satu pernyataan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Brahmana adalah pendeta. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu teori yang kemarin sebutkan tadi, teori Ksatria. Ya, di sini juga bahwa menyatakan ajaran Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Ksatria. Kemudian ada lagi yang ketiga, teori Waisya, adalah golongan orang-orang pedagang. Kemudian ada lagi yaitu teori Sudra, yaitu menurut teori ini masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Nah, di sini teori Sudra mungkin tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Tetapi teori ini tetap digunakan dalam penyebaran ajaran agama tadi. Walaupun tidak yakin, kok tidak ada buktinya. Makanya secara garis besar munculnya teori-teori masuknya ajaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia perlu digarisbawahi sebagai tanda kutip masuknya Hindu Buddha adalah abad 4 dan 5 Masehi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu teori arus balik. Untuk itu saya Umar di sini memberikan kesempatan kepada kalian semuanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, lakukan diskusi yang sudah Umar berikan sesuai dengan tugasnya masing-masing melalui beberapa teori-teori tersebut. Silahkan untuk diskusi bersama kelompoknya. Kembali lagi menyusun sebuah kelompok, dipersilahkan. Kelompok satu, ya kelompok satu di sebelah sini sudah lengkap kelompoknya. Silakan. Kelompok satu yaitu tentang teori Brahmana. Ya. Kelompok dua siap. Lengkap kelompoknya. Yuk kelompok dua sesuai dengan tugasnya masing-masing, yaitu kelompok dua teori Ksatria. Sampaikan, diskusikan bagaimana kalian akan memecahkan masalah. Kemudian kelompok tiga, ya kelompok tiga sudah lengkap. Sudah lengkap. Yang kelompok tiga yaitu teori Waisya. Ya, lanjutkan diskusi bersama kelompoknya. Kelompok empat, teori Sudra. Ya, teori Sudra. Lengkap kelompoknya. Enggak, alhamdulillah. Lanjut, tugasnya diskusikan secepatnya. Ya, diskusikan. Terakhir kelompok 5. Ya, kelompok 5. Teori arus balik. Ya, kondisikan bersama kelompoknya. Cari
Kalau yang dibuka, apa dikte? Yang dibuka. Ya. Udah selesai. Coba yang lainnya, kelompok yang lainnya. Kelompok 2, 3, 4. Kelompok 2, 3, 4 dan 5. Ya. Sudah. Paham? Baiklah kalau begitu, mau unjuk kerja kelompok 1 terlebih dahulu, dipersilahkan. Kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang apa itu teori Brahmana. Apa itu teori Brahmana? Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta yang diundang oleh para penguasa di Indonesia. Teori ini didukung oleh G.C. Van Leur. Bukti penguat dari pernyataan ini adalah adanya prasasti pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Untuk informasi lebih lanjut, prasasti yang dimaksud itu adalah tulisan-tulisan Sanskerta. Jadi kesimpulannya, pada saat kerajaan Hindu-Buddha, bahwa yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia adalah para pendeta agama Hindu karena diundang oleh para suku, dan yang paling memahami agama Hindu adalah seorang Brahmana karena beda hanya boleh disentuh oleh seorang Brahmana. Oke, itu apa yang dimaksud oleh teori Brahmana. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau cukup mungkin kami akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kelompok 3 siap. Kelompok 3 belum? Sudah. Kelompok 3. Ya, lanjut. Mana di mana kelompok paling hebat? Kelompok paling hebat ada di kelompok 3. Caca Marica Caca Marica Caca Marica ada di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teori Waisya. Nama pendahuluannya teori Waisya merupakan salah satu teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia yang ditemukan oleh orang yang bernama Nicholas Johannes Kung. Ia lahir pada 5 September 1883 dan merupakan seseorang yang berdarah Belanda yang asli dalam bidang kesusastraan kasih. Kesimpulannya, agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu ada dikarenakan dibawa oleh para pedagang India yang datang dengan tujuan awal hanya untuk meraup keuntungan dan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sekian dari presentasi yang kami bawakan dari kelompok 3. Adakah teman-teman yang sekiranya kebingungan atau punya pertanyaan? Oleh karena itu, dengan ini kami ingin undur diri dan menutup presentasi hari ini. Maka mohon maafkanlah jika kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sebagai penutupnya kelompok terakhir.
Akan disimak baik-baik kelompok terakhir yaitu teori arus balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pengertian teori arus balik, menurut teori ini tuh bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari orang asing yang datang, tetapi juga berperan aktif dalam mencari dan mempelajari ajaran-ajaran tersebut di tanah asalnya, yaitu di India. Sejarah teori arus balik. Teori arus balik ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori-teori sebelumnya yang dianggap tidak memadai untuk menjelaskan fenomena penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Tokoh pencetus teori arus balik adalah F.D.K. Bush 1889 sampai 1600. Bush mengemukakan teorinya berdasarkan beberapa bukti sejarah antara lain: satu, adanya parasti yang menyebutkan nama-nama raja atau tokoh Indonesia yang pernah melakukan perjalanan ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha. Kesimpulannya, teori arus balik adalah salah satu teori yang mencoba menjelaskan proses masuk dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini menganggap bahwa bangsa Indonesia berperan aktif dalam mencari dan mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India, kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkannya kepada masyarakat lainnya. Nah, sebelum kita menutup presentasi ini, ada yang mau ditanyakan tentang materi teori arus balik? Tidak ada pertanyaan, maka kami tutup presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam kami menyampaikan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di tempatnya masing-masing. Demikianlah hasil unjuk kerja yang ditampilkan dari diskusi hari ini mengenai materi terbarunya, yaitu tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan di Indonesia. Mungkin dengan keterbatasan waktu, baiklah dari semua yang sudah kita pelajari hari ini, mungkin kalian akan mengetahui bahwa apa sih yang harus kita pelajari, apa sih yang sudah kita dapatkan hari ini. Tentunya ada salah satu mungkin yang bisa menyampaikan hasil kesimpulan dari awal hingga akhir tadi. Terima kasih, yuk sampaikan. Oke, kesimpulan yang saya dapat adalah banyak pendapat atau teori-teori yang mengatakan bagaimana masuknya agama atau kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Contohnya dari teori Brahmana itu adalah Brahmana sendiri artinya pendeta, yang artinya masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia berkat adanya pendeta yang diundang oleh petinggi-petinggi Indonesia. Yang kedua ada teori Vaishya, yaitu para pedagang India yang datang ke Indonesia dan secara nggak langsung menyebarkan agama atau kebudayaan Hindu-Buddha. Yang ketiga ada teori Sudra, yaitu bangsa Sudra atau kasta Sudra yang tinggal di Indonesia dan secara nggak langsung juga menyebarkan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Yang keempat ada teori kesatria, di mana itu para kesatria perang yang mungkin bermigrasi ke Indonesia dan menyebarkan agama-agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang terakhir ada teori arus balik, di mana bangsa Indonesia belajar keagamaan atau kebudayaan Hindu-Buddha di India dan balik lagi untuk menyebarluaskan agama Hindu-Buddha yang telah didapat di India. Kurang lebihnya begitu. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bisa menyampaikan kesimpulan dari awal sampai akhir yang kita pelajari bersama dengan materi baru kita hari ini, sehingga kalian inisiatif, kalian betul-betul mengikuti sebuah pembelajaran dengan baik. Mungkin ada kalanya satu siswa yang pengen menyampaikan bahwa yang didapat selama ini selama mengikuti
pembelajaran dengan Bumar, baik dari penyampaian materinya, baik dari penyampaian metodenya. Mungkin ada kekurangan ataupun mungkin menunjukkan sebuah perubahan yang didapat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ke depannya. Silakan, mungkin ada salah satu siswa yang pengen, ya silakan, pengen menyampaikan pendapatnya. Yuk, silakan. Namanya? Saya Gino Andrea. Jadi menurut saya materi metode baru yang dibawakan Bumar ini menampilkan perubahan yang signifikan, di mana di sini teman-teman sekalian udah saling bekerja sama untuk membuat presentasi yang dimana di presentasinya itu sendiri ada teks maupun visual yang membuat kita tuh jadi makin tertarik gitu. Kan selama ini kita belajar hanya mendengarkan, mencatat tanpa tahu, iya tanpa tahu bentuknya seperti apa, contohnya seperti apa, pembawaannya itu siapa. Sehingga tuh rasa ingin tahunya itu akibat presentasi itu makin meluas, makin semangat, jadi semakin senang untuk mempelajari sejarah. Dan itu kami harap pelajaran metode seperti ini tuh akan selalu ada gitu. Baik, untuk kedepannya Bumar akan berusaha menjadi yang lebih baik dari pembelajaran, dari pengalaman yang kalian rasakan tentunya. Dari sebelum dan sesudahnya, mungkin hasil yang positif inilah yang kedepannya nanti terus dikembangkan kita bersama, baik dari diri kalian maupun dari Bumar. Ya, jelas semuanya? Baiklah, terima kasih. Untuk itu mungkin dengan keterbatasan waktu yang ada, sebelum Bumar akhiri bahwa tidak cukup kita mengikuti pembelajaran di hari ini dengan teori yang sudah diberikan kalian pelajari bersama, bahwa ada tindak lanjutnya setelah adanya proses masuk dan berkembangnya melalui beberapa teori yang diterapkan. Untuk itu kedepannya nanti kita lanjutkan kembali dengan berdirinya sebuah kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Itu adalah salah satu menunjukkan bahwa perkembangan Hindu Buddha di Indonesia melaju dengan pesat, berdampak positif, membawa pengaruh besar terhadap agama-agama yang lainnya. Seperti itu. Sudah jelas semuanya? Semuanya, terima kasih. Kita akhiri. Mungkin Bumar juga keterbatasan karena Bumar juga manusia dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Kita belajar bersama, tiada henti dan tiada bosannya, bahwa kita kedepannya harus berusaha semaksimal mungkin bisa menunjukkan sebuah perubahan. Hari ini sudah kalian menunjukkan perubahan yang signifikan tadi, dikatakan positif tinggi, semangat yang baru, tentunya untuk kedepannya nanti akan menjadi lebih baik. Tidak cukup hari ini saja, betul? Ya, kita akhiri, kurang dan lebihnya Bumar minta maaf. Tadi pembelajarannya sudah disimpulkan oleh teman kalian sendiri. Ada halnya yang kita didapat dari pembelajaran yang khususnya Bumar sampaikan adalah hal yang positif dari teman kalian. Tidak teman kalian yang merasakan, tetapi untuk satu kelas ini adalah bersama-sama merasakan positifnya, perubahannya, seperti itu ya. Kurang dan lebihnya Bumar minta maaf. Itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi